Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang bab nilai mutlak. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dan sifat-sifat dari nilai mutlak. Oke, untuk konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak bilangan X atau yang dinotasikan itu bentuknya adalah garis tegak 2, terus di tengahnya ada variabel X, itu garis tegak 2, itu melambangkan adalah suatu nilai mutlak. Nah, nilai mutlak X itu artinya adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Ingat bahwa yang namanya jarak itu tidak akan pernah bernilai negatif, sehingga yang namanya nilai mutlak itu tidak akan pernah nilainya negatif, karena definisi dari nilai mutlak itu adalah suatu jarak. Nah, contohnya, yang pertama adalah nilai mutlak 5. Nah, itu sama dengan 5 nilainya. Nah, nilai 5 itu diperoleh dari mana? Yaitu dari jarak 5 dari titik 0 pada garis bilangan. Dan itu garis bilangannya sudah ada, sudah saya gambarkan. Nah, contoh yang kedua itu adalah nilai mutlak negatif 5. Itu nilainya juga sama dengan 5. Nah, 5 itu berasal dari jarak negatif 5 dari titik 0. Jadi ingat, yang namanya jarak itu tidak akan pernah bernilai negatif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak 5 itu sama dengan nilainya 5 dan nilai mutlak negatif 5 itu juga sama dengan 5. Nah, secara matematis, untuk definisi nilai mutlak itu dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai mutlak dari sebarang bilangan X elemen bilangan real yang dinotasikan dengan nilai mutlak X didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0 atau nilai mutlak X itu sama dengan min X jika X-nya adalah kurang dari 0. Contohnya, kita akan menentukan nilai dari suatu nilai mutlak yang akan kita coba. Nah, misalkan ini adalah nilai mutlak 2. Nah, berarti si X-nya ini kan sama dengan 2. Dan 2 itu adalah nilainya lebih besar sama dengan 0. Sehingga nilai mutlak 2 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena sesuai dari definisi bahwa nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Oke ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah nilai mutlak min 7. Karena X-nya itu adalah negatif 7, dan negatif 7 itu artinya kurang dari 0, maka negatif min 7 itu sama dengan negatif dikalikan dengan negatif 7. Ingat bahwa biasanya kalau di SMP, waktu SMP dulu, min kali min, itu nanti akan menghasilkan nilai yang positif. Sehingga min kalikan min 7 itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama itu adalah nilai mutlak min X itu sama dengan X. Contohnya, nilai mutlak min 2 itu sama dengan negatif kalikan min 2. Min kali min itu jadinya positif, sehingga nilai akhirnya adalah 2. Dan nilai mutlak 2 itu sama dengan 2. Sehingga nilai mutlak
min 2 itu sama dengan nilai mutlak 2, yaitu nilainya semuanya 2. Nah, untuk sifat yang kedua itu adalah nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Contohnya, nilai mutlak 2 itu sama dengan 2. Sehingga nilai akar dari 2 kuadrat itu sama dengan akar dari 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Sehingga akar 4 itu adalah 2. Sehingga sifat yang kedua juga sudah kita bisa buktikan ya. Nah, yang ketiga itu adalah nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Contohnya, kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah nilai mutlak 2 kuadrat. Nilai mutlak 2 kita sudah cari ya di atas bahwa nilai mutlak 2 itu hasilnya adalah 2, sehingga tinggal diikutkan lagi kuadratnya sehingga menjadi 2 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Sedangkan nilai mutlak min 2 kuadrat kita kuadratkan dulu yang ada di dalam tanda mutlak sehingga menjadi min 2 kalikan min 2. Maka sama dengan nilai mutlak 4 itu sama dengan 4. Nah, sehingga nilai mutlak 2 kuadrat itu sama dengan nilai mutlak min 2 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat atau 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, untuk sifat yang keempat, untuk sembarang X dan Y elemen bilangan real, berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai mutlak X min Y itu sama dengan Y min X. Nah, ini untuk sifat yang keempat itu tentang operasi pada nilai mutlak. Yang pertama adalah tentang operasi pengurangan. Misalkan ada nilai mutlak X min Y itu sama dengan nilai mutlak Y min X. Contohnya adalah misalkan kita ambil nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya itu 3. Sehingga nilai mutlak 2 min 3 itu sama dengan 2 dikurangi 3 dulu, yaitu min 1. Sehingga nilai mutlak min 1 itu sama dengan min kalikan min 1 atau hasil akhirnya adalah 1. Nah, sedangkan untuk Y min X-nya, nah kita tadi kan Y-nya kita ambil 3, X-nya adalah 2. Sehingga nilai mutlak 3 min 2 itu sama dengan 3 dikurangi 2, 1. Sehingga nilai mutlak 1 itu sama dengan 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak 2 min 3 itu sama dengan nilainya nilai mutlak 3 min 2 yaitu sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua itu perkalian dari nilai mutlak. Bahwa nilai mutlak X kalikan Y itu sama dengan nilai mutlak X dikalikan dengan nilai mutlak Y. Contohnya, misal kita ambil lagi bahwa X-nya sama dengan 2 dan Y-nya adalah 3. Sehingga nilai mutlak 2 kalikan 3 itu sama dengan nilai mutlak 6 sama dengan 6. Sedangkan untuk nilai mutlak 2 dikalikan nilai mutlak 3 itu sama dengan, nah untuk nilai mutlak 2 sendiri bernilai 2, sedangkan untuk nilai mutlak 3 itu nilainya adalah 3. Sehingga nilai mutlak 2 kalikan nilai mutlak 3 menghasilkan 2 kali 3 yang hasil akhirnya adalah 6. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak 2 kalikan 3 itu sama dengan nilai mutlak 2 kalikan nilai mutlak 3 atau sama dengan 6. Nah, untuk sifat yang ketiga itu adalah tentang pembagian.
yaitu nilai mutlak dari X per Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y. Contohnya, nilai mutlak 2 per 3 itu sama dengan 2 per 3. Sedangkan nilai mutlak 2 per nilai mutlak 3 itu juga hasilnya sama dengan 2 per 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak 2 per 3 itu sama dengan nilai mutlak 2 per nilai mutlak 3 sama dengan 2 per 3. Nah, masih kelanjutan ya. Nah, untuk sifat yang keempat itu adalah tentang penjumlahan. Bahwa nilai mutlak X plus Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Nah, misal, saya akan ambil contoh bahwa X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 3. Sehingga nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak min 3 itu sama dengan min 1. Nilai mutlak min 1 sama dengan 1 hasilnya. Nah, sedangkan untuk ruas kanan, yaitu nilai mutlak X plus nilai mutlak Y, akan saya jabarkan sebagai nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak min 3. Ingat, untuk nilai mutlak 2 itu hasilnya adalah 2, dan untuk nilai mutlak min 3 itu hasilnya adalah 3. Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jika kita tulis dalam satu baris maksudnya, sehingga nilai mutlak 2 ditambah negatif 3 itu kurang dari sama dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak min 3. Nah, tadi kita sudah cari ya, nilai dari nilai mutlak 2 ditambah negatif 3 itu hasilnya adalah 1, sedangkan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak min 3 itu hasilnya adalah 5. Bahwa 1 itu kurang dari sama dengan 5. Nah, jadi benar ya nilai untuk sifat yang keempat. Nah, ini untuk sifat yang selanjutnya, bahwa nilai mutlak X min nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X min Y. Contohnya, nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak 3. Nilai mutlak 2 hasilnya adalah 2, sedangkan nilai mutlak 3 hasilnya adalah 3. Sehingga 2 min 3 hasilnya adalah negatif 1. Nah, nilai mutlak 2 3 itu sama dengan nilai mutlak min 1. Atau nilai mutlak min 1 hasilnya sama dengan 1. Sehingga kalau kita tulis dalam satu baris menjadi nilai mutlak 2 min nilai mutlak 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2 min 3. Nah, berarti min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, kita akan bahas soal-soal tentang nilai mutlak. Misalkan, selesaikan soal-soal di bawah ini. Ini ada soal yang pertama yaitu hasil dari nilai mutlak 8 ditambah nilai mutlak min 4 min nilai mutlak min 3. Nah, untuk nomor 2 itu adalah untuk A sama dengan min 2, maka hasil dari nilai mutlak 6A dikalikan dengan nilai mutlak min 9A dikurangi dengan nilai mutlak min 3A kuadrat itu hasilnya adalah berapa? Nah, untuk yang terakhir itu adalah hasil dari negatif dari 4 pangkat 3 ditambah nilai mutlak dari min 4 kuadrat dibagi dengan nilai mutlak min 4 pangkat 3 min nilai mutlak min 4 kuadrat. Nah, jawabannya untuk nomor yang pertama, bahwa nilai mutlak 8 ditambah nilai mutlak min 4 min nilai mutlak min 3. Nilai mutlak 8 hasilnya adalah 8, sedangkan nilai mutlak min 4 hasilnya adalah 4. Nah, untuk nilai mutlak min 3 itu hasilnya adalah 3. Tinggal diturunkan lagi
Untuk operasinya antara 8, nilai mutlak 8 dan nilai mutlak min 4 itu operasinya ada operasi penjumlahan. Sedangkan antara nilai mutlak min 4 dengan nilai mutlak min 3 itu ada operasi pengurangan. Sehingga dapat kita hitung bahwa 8 ditambah 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 9. Nah, untuk yang nomor 2 itu nilai dari 6A dikalikan nilai mutlak min 9A dikurangi dengan nilai mutlak min 3A kuadrat. Tadi A-nya itu adalah sama dengan negatif 2. Jadi kita substitusikan, kita ganti A-nya dengan negatif 2. Sehingga menjadi nilai mutlak 6 kalikan min 2 kali nilai mutlak min 9 kali min 2 dikurangi dengan nilai mutlak min 3 kali min 2 kuadrat. Nah, untuk 6 nilai mutlak 6 kali min 2 itu hasilnya adalah nilai mutlak min 12. Sedangkan min 9 kalikan min 2 hasilnya adalah nilai mutlak 18. Sedangkan min 3 kalikan min 2 itu hasilnya adalah 6. Nah, sehingga dihasilkan nilai mutlak min 12 kalikan nilai mutlak 18 dikurangi 6, nilai mutlak 6 kuadrat. Nah, nilai mutlak min 12 itu sama dengan 12, sedangkan nilai mutlak 18 itu hasilnya adalah 18. Dan nilai mutlak 6 kuadrat, nah, itu hasilnya adalah 36. 12 kali 18 hasilnya adalah 216. Dikurangi 36, maka hasilnya akhirnya adalah 180. Untuk soal yang terakhir yaitu negatif nilai mutlak 4 pangkat 3 ditambah dengan nilai mutlak min 4 kuadrat per nilai mutlak min 4 pangkat 3 min nilai mutlak min 4 kuadrat. Untuk negatif nilai mutlak 4 pangkat 3 hasilnya adalah min 64 plus min 4 nilai mutlak min 4 kuadrat hasilnya adalah 16 per 64 min 16. Maka hasil akhirnya adalah min 48 per 48 atau min 1. Nah, ini ada latihan soal untuk kalian. Nanti silahkan dicoba untuk di rumah ya. Bahwa yang pertama selesaikan soal-soal di bawah ini. Yang pertama adalah hasil dari min. Nilai mutlak 2 kalikan 5 min 7 dikali dengan nilai mutlak 6 min 2 kali 4. Lihat, terus teliti. Di dalam tanda mutlak ada 2 operasi aljabar, yaitu ada pengurangan dan juga perkalian. Ingat bahwa antara pengurangan dan perkalian harus didahulukan yang perkalian dulu yang dikerjakan. Jangan dikurangi dulu ya. Nah, untuk yang kedua adalah hasil dari nilai mutlak 5 kalikan min 2 min 3 dikurangi dengan nilai mutlak min 2 kali 4 per nilai mutlak 7 min 4 kali nilai mutlak min 5. Nah, untuk nomor 3, ini kalian cari nilai dari nilai mutlak 10 ditambah A min A kuadrat. Untuk A-nya adalah sama dengan 20. Nah, ini persis sama seperti contoh. Nanti kalian tinggal lihat.